Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Tiga Darah. Kali ini kita mau bikin bolen. Nah, ini aku butuh terigu protein tinggi. Kemudian ada mentega juga. Nah, ini kita mau bikin isiannya dulu ya, teman-teman. Nah, langkah pertamanya kita masukin terigu. Kemudian menteganya kita masukin. Nah, ini tangan aku sudah bersih dan aku pakai kamera depan ya, mohon maaf. Ini kita aduk sampai dia tercampur rata, sampai bisa dipulung, sampai tidak lengket lagi di tangan, teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Sudah tidak lengket. Kemudian udah lentur, udah enak aja pokoknya kalau untuk dibentuk ya. Nah, ini adonan yang isiannya, lapisan sudah jadi. Kita lanjut untuk menyimpan adonan ini biar nggak kering. Itu kita bisa menyimpannya di dalam plastik ya, teman-teman. Nah, cara menyimpannya, ini ada plastik. Kemudian kita tinggal masukin dia aja ke plastik. Terus dilipat gitu, fungsinya biar dia nggak kering gitu aja sih, teman-teman. Nah, begitu aja. Nah, kita lanjut untuk bikin lapisan dough-nya. Nah, ini kita sisihkan dulu aja. Nah, ini kita akan bikin adonan yang kedua, yaitu adonan dough. Kita butuh terigu juga. Untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di description box ya. Kemudian ini ada gula tepung atau gula halus. Ini kita aduk dulu. Teman-teman, aku masih pakai kamera depan ya ini. Kemudian kita ada mentega juga, kita masukin. Nah, ini kita aduk sampai menteganya itu menyatu sama terigunya. Nanti itu terigunya akan menggerindil ya, teman-teman. Nah, sampai seperti itu baru nanti kita akan memberikan bahan selanjutnya. Nah, baik, kita akan kasih adonan yang tadi itu air. Nah, air ini kita pakai cuman sedikit, teman-teman, nggak banyak. Yang penting sampai dia bisa adonannya menyatu gitu ya. Nah, ini sudah cukup airnya. Kemudian kita aduk kembali. Kenapa aku pakai yang manual, pakai tangan? Karena kita bikinnya cuma sedikit. Kalau kita pakai mixer, itu agak mubazir aja gitu ya, teman-teman ya. Karena adonannya cuma sedikit gitu. Nah, ini kita aduk terus sampai adonannya tidak lengket di tangan. Adonannya sudah bisa dibentuk. Nah, teman-teman, dua adonan tadi itu sudah kita istirahatkan. Nah, saatnya sekarang kita akan membagi adonannya. Yang adonan pertama itu kita akan bagi-bagi. Kenapa dibagi? Karena biar sama rata gitu ya. Kalau aku bikin bolon itu pasti selalu ditimbang. Jadi nggak main kira-kira, biar sama rata gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kita buka dulu adonannya. Nah, ini untuk lapisan yang pertama. Untuk dough-nya atau adonan yang kedua itu kita istirahatkan lagi. Semakin lama adonannya diistirahatkan, dia akan semakin bagus, dia akan semakin moist nantinya. Nah, untuk adonan yang lapisan pertama ini biasanya aku pakai 9 gram. Jadi kita akan timbang-timbang dulu berat 9 gram sampai adonannya habis. Nah, teman-teman, ini tadi yang udah kita bentuk, kita istirahatkan dulu dengan cara kita tutup seperti ini. Biarkan, kemudian kita mulai untuk menimbang dough-nya.
Nah, teman-teman, kita bikin yang adonan keduanya lagi ya. Maksudnya kita akan membagi adonan yang kedua. Ini kita akan timbang dengan berat 18 gram. Nah, lakukan cara ini sampai adonan kita habis ya, teman-teman. Nah, lakukan sampai adonannya habis. Nah, teman-teman, ini dohnya 9 gram. Isian 9 gram, dohnya 18 gram, kemudian kita tutup dan kita istirahatkan lagi biar dia nggak kering. Kemudian tadi aku udah bake sedikit, ini pisangnya sama margarin. Nah, ini udah seperti ini, udah bisa kita gunakan. Ini boleh di bake dikit, boleh enggak ya, tapi lebih enak dan lebih gurih nanti kalau di bake gitu. Kemudian kita mulai untuk bikin amplop, karena kalau bolen itu kan ada beberapa lapisan ya teman-teman. Ini kita pakai dohnya dulu, kemudian kita pipihkan, kita kasih isiannya. Nah, kita lipat seperti amplop. Begitu terus. Yang kedua kali juga seperti itu, kita lipat lagi. Nah, terus kita bulatkan, kita istirahatkan. Nah, aku ulang lagi ya, ini dohnya kita pipihkan, kemudian kita ambil isian, kemudian kita lipat seperti amplop. Kita lakukan cara itu sekali lagi, baru kita akan istirahatkan. Nah, ini tadi adonan yang sudah kita istirahatkan, kita pipihkan. Kemudian kita lebih pipihkan lagi, tarik ke atas, tarik ke bawah, pelan-pelan aja ya teman-teman. Jadi jangan kenceng-kenceng, kalau kenceng-kenceng nanti takutnya sobek. Nah, jadi pelan-pelan aja, jangan dipaksa gitu adonannya. Nah, terus lakukan itu sampai dapat lebar atau besaran yang kita inginkan. Setelah itu kita kasih pisang. Nah, ini aku mau isi pakai coklat dulu. Aku pakai coklat meses. Kalau kalian mau pakai pasta juga boleh. Nah, kemudian dilipat. Nah, jadi deh seperti amplop seperti ini. Nah, lakukan cara itu sampai habis ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Jadi semua yang tadi kita bikin itu ada 30 pieces. Jadi aku bagi dua, 15 coklat, 15-nya pisang keju. Nah, ini hasilnya. Nah, tinggal kita poles atasnya pakai kuning telur, dikasih, boleh pakai warna boleh tidak, dikasih madu sedikit, dikasih air sedikit. Ya, kita lanjut prosesnya. Sekarang tuh kita olesin kuning telur. Dipoles biar cantik ya teman-teman. Nanti baru di atasnya kita kasih keju. Nah, setelah dipanggang seperti ini teman-teman hasilnya. Wangi semerbak kemana-mana. Terima kasih sudah stay tune.